Hey guys, selamat datang kembali di Win Hero Channel. Jujur gue nggak nyangka di tahun 2025 ini masih ada aja film yang memberikan gue vibe film zaman dulu guys. Tahu kan film yang ceritanya dibangun pelan, tenang, tapi di akhir justru memberikan ending yang wow banget. Sampai bikin kita kepikiran, seperti yang gue rasakan di film F1 ini guys. Kalian ingat gak sih kalau film zaman dulu itu selalu menampilkan, apalagi kalau film yang bertema action ya, yang menampilkan teknologi-teknologi canggih yang bahkan kita nggak tahu itu teknologi apa. Tapi tetap aja tuh waktu kita kecil, kita nontonnya ya terlihat keren-keren aja dan masuk akal. Dan ternyata di film F1 ini juga memberikan nuansa yang seperti itu. Memberikan kita sentuhan klasik tapi juga menarik. Gue pribadi sebenarnya bukan fans berat F1, bahkan gue nggak terlalu mengenal dengan budaya F1 guys. Di filmnya juga menunjukkan beberapa strategi balapan, tapi gue jujur gue nggak paham apa yang mereka omongkan di film ini. Tapi karena gue suka banget ya sama balapan, dikarenakan gue dari kecil gue diperkenalkan sama game-game racing, dan suka banget dengan film yang salah satunya yaitu Fast and Furious guys, terutama Fast and Furious yang pertama dan yang ketiga. Wah, itu keren banget guys. Jadi walaupun gue nggak paham guys dengan detail yang ada di film ini, tetapi gue tetap enjoy nontonnya. Yang menariknya juga, gue melihat bahwa banyak sekali penonton yang antusias banget dengan film ini guys. Kayaknya mereka memang fans F1 atau penggemar balapan guys. Dan kupikir F1 ini sudah tahu mana penontonnya dan fokus apa yang penonton suka. Intinya film F1 ini bukan hanya seru tapi juga menyenangkan dan menginspirasi. Aku bahkan bisa bilang kalau film F1 ini adalah salah satu yang terbaik di tahun 2025. Nah, mungkin gue bakal ceritain how's the film's going, and lagi-lagi ini spoiler alert ya guys ya. Film ini bercerita tentang seorang Sunny Hayes yang diperankan oleh Brad Pitt, seorang mantan pembalap yang sangat legend dan cepat, tetapi mengalami kecelakaan besar sehingga karirnya hancur guys. Dan ya, setelah itu hidupnya berantakan. Kini dia hanya hidup biasa, tinggal di van, berjudi, dan menjadi pembalap bayaran dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ikut balapan apa aja demi membayar tagihan guys. Hingga suatu hari ia didekati sama teman lama atau mantan rekannya yaitu Ruben, yang memintanya keluar dari pensiun untuk membalap di tim Apex miliknya yang sudah hampir bangkrut guys, terjerat hutang $350 juta dan putus asa. Tidak lama kemudian, Sunny akhirnya setuju guys. Meskipun dia ragu dengan dirinya sendiri dan trauma akan masa lalunya, tapi kembalinya dia segera dicap sebagai stan publisitas oleh media balap dan bahkan oleh rekan timnya sendiri yaitu Joshua Pierce, seorang pembalap dan sekaligus bintang muda yang arogan dan banyak gaya di sosial media. Gen Z banget ya. Jadi si Joshua ini hanya melihat Sunny sebagai seorang boomer yang gak tahu apa-apa dan banyak ngatur. Dan mau tahu apa yang dibilang sama si bocil ini? Dia bilang kalau si Brad Pitt ini sudah berumur 80 tahun guys, sambil ya his sarkas gitu ya. Lu bocil nggak tahu apa-apa, lu bocil diam ya, lu nggak tahu apa arti aura kegantengan. Nah, jadi keduanya ini jelas yang nggak sefrekuensi, padahal mereka setim tapi malah bersaing. Dan akhirnya itu semua merembet sampai ke lintasan. Akhirnya Joshua ketabrak dan sama-sama tersingkir di balapan pertama mereka. Nah, disinilah ceritanya berkembang tentang mereka yang terpecah ini hingga bersatu kembali. Apakah keduanya bisa menyingkirkan ego mereka dan bekerja sama demi meraih podium? So, kita langsung aja ke pendapat gue tentang film ini. So, ya udah, langsung aja gue bilang film ini sangat-sangat bagus, guys. Mungkin kita bisa lihat walaupun ceritanya cukup sederhana, tapi setiap scene dan plotnya itu benar-benar dibikin bagus dan efektif. Lagi-lagi karena aku bukan tahu detail tentang balapan, tapi sebagai penonton awam, setiap adegan balapannya menurut gue sangat luar biasa. Film ini menggunakan teknis dan aturan balap sehingga membuat filmnya terasa real. Dan yang uniknya guys, film ini sempat menampilkan sosok terkenal, yaitu Gunther Steiner yang berperan menjadi dirinya sendiri sebagai tim prinsipal dari tim khas F1. Awalnya juga gue heran gitu kenapa tiba-tiba kameranya berpindah ke orang lain gitu kan. Rupanya itu semacam easter egg guys dari film ini. Dan banyak juga sosok terkenal lainnya yang muncul di film ini. Film ini juga membuat gue sadar bahwa balapan itu bukan hanya sekedar mobil lewat doang, tetapi balapan lebih dari itu guys. Dan bisa gue katakan gue barusan menonton film balapan terbaik dalam hidup gue. Gue jadi kepikiran guys, suatu saat gue pengen deh naik mobil balap gitu ya.
Yang adanya jatuh ke jurang sih. Kenapa ya di Pontianak belum ada balapan kayak gini ya? Kalau ada gue fix nonton sih. Angle kamera pada saat balapannya gue juga suka banget. Bener-bener kita kayak merasakan kecepatan dan jalannya guys. Selain keren, terasa berbahaya, mengerikan, dan juga bikin ketagihan. Pokoknya mobil-mobilnya sangat luar biasa guys. Menurut gue juga yang bagus dari film ini yaitu detail dari karakter-karakternya guys. Chemistry antar tokoh juga terasa kuat, dari Joshua, dari sahabatnya, dari asisten yang perempuan, dan bahkan plot twistnya mantan istrinya Sunny guys. Semua karakternya aku suka dan perkembangan antar karakternya itu juga meyakinkan. Joshua digambarkan sebagai bintang muda, percaya diri di permukaan, tapi juga dihantui keraguan dan rasa tidak aman. Bertanya-tanya apakah karirnya akan berakhir bahkan sebelum benar-benar dimulai. Ya semacam overthinking gitulah ya. Alih-alih ini bocil jadi antagonis, kita malah menjadi simpati terhadap karakternya Joshua. Sunny sebaliknya adalah pria di ujung karirnya, masih bertekad membuktikan diri walaupun usianya sudah lanjut, tapi terus dihantui dengan kegagalan masa lalu. Walaupun terlihat seperti boomer yang egois dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, tapi di sisi lain dia juga merupakan orang yang benar-benar terhormat. Dan aku sangat menyukai dia di film ini. Nah, ini yang menariknya guys, ada detail kecil yang ditunjukkan di film ini, yaitu Sunny selalu membawa kartu yang dianggapnya seperti yang menurut gue itu jimatnya dia. Walau kartu itu tidak ada di sakunya, maka dia seperti kehilangan arah. Dan setelah gue teliti, sepertinya kartu yang dipegang sama Sunny itu adalah kartu 7 sekop. Kartu 7 sekop ini melambangkan pertaruhan emosional, pertaruhan hidup, kehati-hatian, dan risiko besar. Aku pikir Sunny selalu membawa kartu itu ketika di balapan karena dia sadar dia sedang mempertaruhkan nyawanya untuk balapan ini. Jadi menurut gue itu bener-bener unbelievable keren banget. Karena dengan detail kecil itu kita makin mengenal dengan karakter Sunny ini, memahami idealisme yang dia pegang dalam hidupnya, dan merasa lebih dekat dengan perjalanannya di film ini. Jadi menurutku Brad Pitt ini berhasil banget memerankan Sunny Hayes. Aku mengenal Brad Pitt itu di film World War Z, itu film zombie ya guys ya. Dan di film itu dia juga memerankan karakternya dengan sangat baik, keren, dan juga wow ganteng ya guys ya. Kalau di World War Z gue ngelihatnya dia itu tipe cowok yang badass banget gitu ya dengan rambut panjangnya. Tapi di sini pada saat gue melihat dia dengan rambut pendeknya, gue kayak aduh ini kok jadi lebih bapak-bapak tua yang seksi sugar daddy. Ya cuma mungkin kekurangannya dari film ini hanyalah durasi filmnya yang lama banget, yang bahkan hampir 2,5 jam. Nggak salah ya, mungkin ada beberapa penonton yang merasa bosan dan ngantuk. Tapi jujur menurutku tidak masalah sih walaupun durasinya lama, asalkan filmnya tetap bagus-bagus aja. Ya, jadi kesimpulannya menurut gue film ini benar-benar bagus. Aku sangat merekomendasikan kalian buat nonton film ini, apalagi di layar bioskop guys. Walaupun sekarang mungkin udah nggak ada bioskop lagi ya, karena lagi-lagi gue telat nge-review film ini. Bahkan menurutku film ini lebih bagus dari film balapan yang lainnya seperti Gran Turismo yang which is juga bagus, tapi gue bisa bilang kalau F1 lebih bagus. Dan bisa aja film ini akan menjadi rival besar bagi film Superman. Oke, mungkin itu saja pendapat gue tentang film F1 ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kalau ada film lainnya yang ingin aku review atau pendapat kalian mengenai film ini, silahkan komen di bawah ya guys ya. Thank you for watching and see you next time in the next video. Bye!